Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan berpidato terkait mengapa AI bisa menjadi masalah bagi pekerjaan kita ke depannya. Hari ini saya berterima kasih kepada Pak Yoga selaku dosen dari mata kuliah berbicara retorik, dan untuk berpidato kali ini saya akan mengenalkan permasalahan terlebih dahulu. Mengapa kita menganggap AI bisa menjadi masalah besar saat kita akan memasuki dunia pekerjaan? Kita mengetahui bahwa pekerjaan sudah semakin sulit, semakin susah, dan persaingannya semakin meningkat. Tetapi ada suatu teknologi bernama artificial intelligence yang berada di kehidupan kita saat ini. Dan mengapa bisa dianggap sebagai ancaman? Memang kita tahu bahwa AI bisa menjadi suatu tools, suatu alat untuk bekerja, untuk efektivitas pekerjaan maksud saya, dan yang saya bawakan adalah buku ini. Ya, ini adalah buku yang dibuat oleh tangan manusia dan artis Indonesia. Artis Indonesia yang saya maksud ini adalah pelukis atau penggambar yang berasal dari Indonesia. Ya, berarti itu disebut artis lokal sebutnya. Dan ini bukan AI. Tapi bayangkan, bagaimana bila buku ini bisa dibuat oleh AI? Apakah berarti pekerjaan akan hilang? Pekerjaan penggambar akan hilang. Itu baru suatu pekerjaan. Karena AI sudah bisa menggambar, AI sudah bisa meniru gambar, walaupun masih banyak kesalahan mayor dan minor sedikit pun. Tapi bagaimana bila AI sudah bisa bekerja secara fisik? Apakah terbayang di masa depan? Ada, dan memang sedang dikembangkan. Dan itu adalah identifikasi masalah yang sangat dialami oleh para pekerja seni saat ini. Mereka kehilangan pekerjaan, padahal mereka sudah belajar bertahun-tahun, mereka sudah mengenal apa yang mereka lakukan, tapi tergantikan oleh sebuah alat bernama AI. Mungkin saat ini kalian tidak akan berpikir kayak, paling mungkin AI cuma ngambil di sektor seni doang. Tidak. Sudah banyak kejadian-kejadian di mana para HRD tidak membuka lapangan pekerjaan karena mereka sudah punya AI, mereka sudah efektif dengan AI. Dan itu berarti ancaman kita selanjutnya adalah kita digantikan oleh AI karena kita tidak kompeten dan seefektif AI. Apakah menyedihkan? Apakah kalian merasa muak dengan hal itu? Atau malah kalian merasa masih ada bisa berkesempatan bersaing bila kalian punya skill yang mumpuni daripada AI? Sayang sekali, AI lebih cepat dalam pengembangannya daripada kita yang tanpa modal. Dari mana argumen saya sebenarnya? Saya sudah mendengar berbagai banyak keluhan yang ada di sosial media. Saya sudah melihat banyaknya masalah yang sudah kita lewati dalam berkembangnya AI, dan daripada dampak positif, kita bisa melihat dampak buruknya. Salah satunya pada pencemaran lingkungan. Itu juga salah satu masalah mayor yang ada pada AI karena mereka memiliki database yang tidak ramah lingkungan dalam pengerjaannya. Jadi sebenarnya AI itu bermacam-macam, tapi yang kita tahu saat ini adalah AI yang ada pada Gemini atau yang paling umum ChatGPT. Mereka mengolah data dari komunikasi kita, yaitu manusia, chatting, atau berbicara secara teks, dan diproses oleh AI tersebut dalam menjadi sebuah tools untuk dia menirukan manusia dan mencari informasi seperti searching engineer seperti Google. Dan karena itu dia bisa memahami apa yang manusia atau kita request untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Dan ada yang berbayar juga yang lebih efektif dan efisien dong. Betul. Nah, karena kita sudah mengenal bahwa AI bisa menggantikan pekerjaan kita, bukankah berarti ada solusi dari hal itu? Sayangnya pemerintah kita tidak peduli. Pemerintah kita tidak hanya berfokus dalam penggunaan AI secara dangkal. Dia tidak secara mendalam. Dan mereka tidak mencari solusi dampak buruk
dari AI ini bisa dijadikan solusi yang baru, tidak bisa. Mereka tidak berpikir sampai situ. Mereka hanya berpikir bahwa oh AI bisa dipakai, ya pakai aja gitu. Nggak bisa gitu sebenarnya. Mereka harus tahu AI ini fungsinya apa, AI ini harus digunakan seperti apa, dan AI ini harus ada aturannya. Ya, AI atau artificial intelligence harus punya aturan ketat terkait hal ini. Mereka boleh menjadi tools seperti asisten dalam pekerjaan manusia agar lebih efisien, tapi mereka tidak boleh menggantikan pekerjaan manusia. Itu adalah masalah utama terbesar yang membuat kita kehilangan pekerjaan. Dan bagaimana agar kita bisa setidaknya membangun solusi untuk di masa depan. Pertama, kesadaran diri bahwa kita merasa terganggu oleh AI. Kita merasa terganggu. Coba kalian bayangkan, misal kita lagi ngerjain tugas pakai AI, lalu ternyata yang ada yang AI lebih bagus, dan ternyata tugas teman kita yang lebih bagus ternyata cuma pakai AI, yang sah-sah saja, tapi kan nggak adil, karena ada yang berusaha tanpa pakai AI dan sebenarnya sama bagusnya dengan yang pakai AI, cuman karena dia tidak punya, karena pekerjaannya dia dan usahanya dia tidak serapi dan sebagus dan seefisien AI, tidak terpilih, tidak dapat berkembang diri dan malah jadi beban pikiran sendiri menurut saya. Dan mungkin kalian pernah punya masalah dengan AI tapi kalian tidak sadar. Oh ya, artificial intelligence itu juga termasuk seperti search engineer pada kalian saat scroll TikTok saat itu pasti menyesuaikan dong dengan minat kalian. Nah, itu juga salah satu cara kerja AI seperti itu. Mereka menyesuaikan selera kita, yaitu manusia. Dan bahkan tugas video seperti ini bisa dikerjakan oleh AI. How? Dia tinggal tracking muka kita, tinggal kita berbicara seperti biasa, dan dia bisa menirukan. Jadi bayangkan banyak pekerjaan yang hilang karena sebuah kemajuan teknologi. Apa kalian siap akan hal itu? Saya tidak yakin. Jadi saya harap kalian sadar bahwa kita itu adalah manusia yang sangat serba kekurangan. Kita harus memperjuangkan diri untuk hanya mendapat pekerjaan di masa depan. Dan bila kalian tidak sadar akan hal itu, ya tidak masalah. Karena tugas kita sebagai mahasiswa yang akan menjadi seperti pengajar, kita juga bisa digantikan oleh AI. Karena AI lebih tahu dari kita, dan kita hanya manusia biasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.